Dengar kata persaingan sempurna, kedengarannya kayak istilah ekonomi yang ribet dan ngebosenin ya. Tapi gimana kalau saya bilang, Anda itu sebenarnya udah jago soal ini sejak dapat pekerjaan pertama. Yup, tanpa sadar Anda udah pernah menjalaninya langsung. Coba deh inget-inget lagi, bukan pekerjaan kantoran pertama ya, tapi pekerjaan pertama yang benar-benar bikin Anda ngerasain gimana rasanya megang uang hasil kerja keras sendiri. Masih ingat kan gimana rasanya? Kemungkinan besar pekerjaannya salah satu dari ini kan? Jagain anak tetangga, nganterin koran pagi-pagi buta, atau mungkin dorong-dorong mesin potong rumput keliling komplek. Ini tuh pengalaman yang hampir kita semua pernah alamin. Nah, semua hiruk-pikuk di lingkungan kita itu ternyata bukan cuma soal cari uang jajan loh. Tanpa kita sadari, itu tuh kelas ekonomi pertama kita, tempat kita belajar prinsip-prinsip ekonomi paling dasar secara langsung. Ya iyalah, kan nggak mungkin cuman Anda doang yang nawarin jasa potong rumput kan? Pasti ada anak lain di blok yang sama yang ngelakuin hal yang sama persis. Servis Anda ya sama aja kayak servis mereka, nggak ada bedanya sama sekali. Nah ini dia kuncinya, Anda nggak bisa seenaknya aja naikin harga jadi 2 kali lipat. Kenapa? Ya karena kalau Anda nekat, pelanggan tinggal pindah ke orang lain yang pasang tarif standar. Anda itu bukan penentu harga, Anda cuma penerima harga. Nah, semua pengalaman masa kecil itu, saingan yang banyak, produk yang sama persis, harga yang nggak bisa kita atur, ternyata ada nama resminya loh di dunia ekonomi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum ke intinya, kita perlu paham gambaran besarnya dulu. Setiap industri, mau itu potong rumput sampai industri penerbangan, punya yang namanya struktur pasar. Anggap aja ini kayak aturan main yang nentuin seberapa ketat persaingan di dalamnya. Dan ini dia, pengalaman Anda motong rumput itu adalah contoh sempurna dari apa yang disebut persaingan sempurna. Sebuah kondisi pasar di mana pesaing itu banyak banget dan gak ada yang benar-benar bisa bedain produk atau jasa Anda dari yang lain. Jadi, apa aja sih syarat terjadinya persaingan sempurna? Gampang, cuma ada 3 bahan utama. Pertama, persaingnya banyak banget. Kedua, produk yang dijual itu sama persis, identik. Dan yang ketiga, gampang banget buat orang lain buat ikutan, dan sama gampangnya juga buat Anda buat berhenti kapan aja. Oke, sekarang kita ambil konsep yang sama persis ini, tapi kita tingkatkan skalanya. Jauh lebih besar. Kita bakal pindah dari halaman rumput di komplek kita ke ladang pertanian global yang luasnya jutaan hektar. Coba lihat perbandingan ini. Luar biasa kan? Poinnya jelas banget. Produknya sama persis, mau itu jasa potong rumput atau gandum. Pesaingnya bejibun, entah itu anak-anak lain di komplek atau ribuan petani di seluruh dunia. Dan yang paling penting, dua-duanya sama-sama nggak punya kuasa buat nentuin harga sendiri. Mari kita lihat contoh nyata yang skalanya raksasa. Para petani gandum di North Dakota, Amerika. Selama bertahun-tahun, daerah ini tuh terkenal karena satu hal, dan mereka melakukannya dalam skala super besar. Mereka dijuluki Raja Gandum. Nah, yang bikin grafik ini menarik banget adalah skalanya. Di tahun 1997, gandum itu ditanam di lahan seluas 11,6 juta hektar. Coba bandingin sama jagung yang cuma 780.000 hektar. Gandum benar-benar mendominasi semuanya. Jadi, coba bayangin Anda itu salah satu petani gandum tadi. Anda sama sekali nggak bisa ngontrol harga jual panen Anda. Terus, keputusan besar apa dong yang masih ada di tangan Anda? Nah, disinilah strategi bisnis yang sesungguhnya dimainkan. Inilah kenyataannya. Produk Anda sama, pesaing Anda nggak kehitung, dan Anda cuma bisa pasrah nerima harga pasar. Tapi, dan ini tapi yang sangat-sangat penting, Anda punya satu kebebasan besar. Kebebasan untuk beralih. Kalau tanam gandum udah nggak untung, Anda nggak perlu jual ladang, Anda tinggal tanam tanaman lain di musim berikutnya. Gampang kan? Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot ngomongin model persaingan yang sempurna ini? Apa gunanya coba paham konsep yang kayaknya cuma ada di buku teks ini? Soalnya, ini lebih dari sekedar teori. Model ini adalah alat yang ampuh banget buat ngertiin dunia bisnis yang nyata. Ini nunjukin kita gimana tekanan persaingan yang super ketat itu pada akhirnya nentuin harga barang di toko, keuntungan yang didapat perusahaan, dan keputusan-keputusan penting yang mereka ambil setiap hari. Ujung-ujungnya, semua kembali ke ide utama ini. Nggak peduli Anda anak kecil dengan mesin potong rumput atau petani dengan ribuan hektar ladang, Anda berada di jenis pasar yang sama. Pasar di mana pesaing itu banyak banget dan gampang ditemuin.
Oke, jadi saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Bayangin Anda adalah petani itu. Tiba-tiba harga gandum anjlok parah, tapi harga jagung justru meroket. Mengingat semua yang baru aja kita bahas soal betapa mudahnya untuk beralih, kira-kira musim tanam berikutnya Anda bakal tanam apa?